Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu. Saya akan melakukan praktek kelima di kelas ibu. Ya silakan. Anak-anak, ini ibu masuk melakukan kelima di kelas ini. Jadi bukan ya, ibu posisinya keluar, ibu Rani yang meneruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Ya, seperti biasa kita hari ini belajar pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pelajaran seperti kita membaca doa terlebih dahulu. Karena tampung tangannya kita baca doa belajarnya sama-sama. Sebelum kita memulai pelajaran, ibu absen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Bang Habibie, kemana Bang Habibie? Kita doakan semoga Bang Habibie lekas sembuh dan bisa bergabung di kelas kita kembali. Oke, nah ibu, kita bulan lalu mempelajari tentang P5. P5 apa yang kita buat kemarin nak? Membuat tempat duduk dari bahan botol bekas. Jadi hari ini kita mempelajari P5-nya tentang kewirausahaan. Jadi nanti produk dari kewirausahaan ini kita membuat es timun serut selasi. Jadi sebelum kita membuat produknya, ibu akan mengenalkan kalian tentang apa itu kewirausahaan. Oke anak-anak ibu, nah hari ini kita pelajari tentang kelima kewirausahaan. Jadi proyek kewirausahaan itu bertujuan untuk memberikan pendidikan awal siswa tentang proses dan tahapan dalam berwirausaha. Selain itu, proyek ini bertujuan membentuk karakter wirausahawan yang bertanggung jawab dan mandiri dengan mengacu pada dimensi P5 dan mengangkat tema kewirausahaan. Masih ingat profil pelajar Pancasila? Yuk kita nyanyikan ya, profil pelajar Pancasila. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beragama
Jadi di dalam kewirausahaan ini anak-anak ibu harus dituntut untuk bertanggung jawab, kemudian mandiri. Adapun pengertian dari kewirausahaan adalah sebuah proses menciptakan sesuatu agar bisa bernilai dalam ekonomi. Kemudian kewirausahaan adalah serapan dari dua frase, wira yang artinya laki-laki atau mandiri, dan usaha yang berarti sebuah kegiatan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Jadi wirausaha ini laki-laki atau mandiri, dan usaha yang berarti suatu kegiatan yang mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Kemudian manfaat kewirausahaan. Manfaat kewirausahaan ini yang pertama berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Kewirausahaan akan selalu berkaitan dengan ekonomi. Maka ketika sudah berwirausaha, maka secara langsung sudah berperan dalam pertumbuhan ekonomi, baik itu dalam skala daerah atau nasional. Kemudian yang kedua manfaatnya membuka lapangan kerja baru. Artinya dalam kewirausahaan ini membuka lapangan kerja baru dapat membantu mensejahterakan masyarakat dengan memberikan peluang kerja bagi orang lain. Hal ini sangat penting terutama ketika perusahaan sudah cukup besar dan membutuhkan karyawan tambahan untuk memenuhi pesanan. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu untuk bisa memiliki usaha sesuai bidang yang disuka. Artinya bekerja sesuai dengan bidang yang disuka pastinya akan sangat senang dan mendapatkan penghasilan. Dengan berwirausaha maka bidang yang disukai bisa menjadi sebuah usaha, seperti seseorang yang suka masak bisa memiliki warung makan. Manfaat selanjutnya untuk mengetahui hal-hal yang sedang tren. Apa tren? Viral. Ya. Artinya manfaat berikutnya dari kewirausahaan adalah bisa mengetahui hal-hal yang sedang tren, sehingga tidak ketinggalan informasi terbaru. Terlebih lagi, sebuah usaha akan bisa terus berkembang jika seseorang terus-menerus ikut tren yang sedang terjadi. Kemudian, ada pun tujuan kewirausahaan ini. Yang pertama, mendukung munculnya usaha-usaha kecil. Artinya, dalam kegiatan kewirausahaan, keterlibatan sumber daya manusia akan membentuk karakter baru sebagai pelaku usaha. Kemudian tujuan kewirausahaan yang kedua, kesejahteraan masyarakat terangkat. Artinya di dalam kegiatan ekonomi dapat mendukung perekonomian nasional dan mengurangi pengangguran dengan mendorong inovasi dan usaha baru melalui konsep kewirausahaan yang kuat. Kemudian tujuan kewirausahaan yang ketiga adalah inovasi dan kreativitas. Artinya kewirausahaan mendorong inovasi dan kreativitas untuk menciptakan nilai tambah dalam produk atau layanan yang ditawarkan sehingga dapat bersaing lebih baik di pasar. Tujuan kewirausahaan selanjutnya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi tujuan kewirausahaan ini adalah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui pertumbuhan usaha, menciptakan nilai tambah dan peningkatan produktivitas untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi
ekonomi yang berkelanjutan. Itulah tadi manfaat kemudian tujuannya. Jadi di sini ada pengertian kewirausahaan. Bisa dilihat anak-anak ibu, apa itu wirausahawan? Adalah individu yang menciptakan, mengembangkan dan mengelola usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Kemudian mereka dapat muncul dalam berbagai sektor ekonomi dan memprakarsai perubahan sosial dan ekonomi melalui inovasi dan kreativitas mereka. Selanjutnya, karakteristik seorang wirausahawan. Untuk menjadi wirausaha, seorang harus memiliki karakteristik kewirausahaan yang diperlukan seperti disiplin, jujur, mandiri, inovatif, berkomitmen. Ini akan memudahkan dalam membangun usaha. Jadi inilah karakteristik seorang wirausaha. Jadi kita akan membuat es timun. Jadi apa saja manfaat dari buah timun? Ya, yang pertama baca dulu kelompok 1. Menjaga dari dehidrasi. Apa itu dehidrasi? Kekurangan air. Baru yang kedua, kelompok 2 baca. Mengurangi lingkaran hitam di mata. Ada sering melihat lingkaran hitam di mata orang? Pernah? Berarti dia kurang memakan timun. Yang ketiga, kelompok 3. Mengurangi bau mulut. Bau mulut siapa? Mulutnya bau. Ya, banyak-banyak makan timun ya nak ya. Baru yang keempat manfaatnya, ya kelompok 4. Mengatasi Kulit kering. mengatasi kulit kering. Baru yang kelima, manfaatnya yaitu menyegarkan kulit. Keenam, membantu mengurangi keriput. Yang ketujuh, mengandung antidioksida. 8, mencegah diabetes. 9, melancarkan BAB. Dan yang terakhir, mengurangi bau mulut. Jadi ini langkah-langkahnya nak. Langkah-langkah pembuatan es timun serut selasi. Apa saja bahan-bahan yang diperlukan? Ukuran besar. Kupas kulit. 2 sendok makan biji selasi dan rendam di air 200 ml. Gula pasir 250 gram. Sirup melon 800 ml air. 1 buah jeruk nipis. Air es batu secukupnya. Ya. Jadi inilah bahan-bahan dalam membuat es serut selasi. Kemudian ini nak cara membuat es timun serut selasi. Yang pertama, kita potong dulu apa namanya? Bonggol. Bonggolnya itu di ujung-ujungnya. Kenapa dipotong? Karena itu dia mengandung rasa pahit. Jadi itu harus dipotong. Kemudian kupas kulit timun, belah 2, lalu dibuang bijinya. Nanti kita buang bijinya, yang kita ambil hanya dagingnya saja. Yang ketiga, serut timun dengan membentuk memanjang dengan mengupas buah. Nanti kita buat kayak gini. Kita kupas, kita belah 2, kita buang bijinya dan kita serut dalamnya. Kemudian cairkan gula pasir. Siapkan wadah, masukkan timun serut, biji selasi, sirup lemon, melon, gula pasir, air
es batu. Kemudian kita beri perasan jeruk nipis. Kemudian aduk sampai bercampur rata. Kemudian es krim serut selasi siap disajikan. Jadi ini ada videonya nak. Kita saksikan dulu ya videonya. Siapa sih yang gak tergoda dengan es krim serut ini? Rasanya segar banget. Cus cobain resepnya. Kemudian kelompok 2 nanti memecahkan es batunya. Kelompok 3 nanti memotong jeruk nipisnya. Kemudian kelompok 4 nanti akan membuat selasi. Selasinya dengan air. Bersama naik Ibu. Sekarang buat kelompoknya. Oke, Nana, inilah dia namanya buah timun. Buah apa, Nana? Ini buah apa? Kemudian kalau ada anak ibu yang tidak kenal buah selasi, inilah namanya buah selasi. Nanti kita akan campurkan ke dalam minuman tersebut. Kemudian ini namanya sirup merah. Oke, dan ini es batunya nanti kita masukkan ke dalam es krim. Ini nanti kelompok 1 akan belah ya. Kelompok 2 tadi? Kelompok 3 apa? Dan kelompok 4 selasi. Oke, selanjutnya buang dulu bonggolnya, dipotong.
Kemudian dibelah dua. Oke, setelah itu kalian potong dulu semuanya. Masukkan di sini, Kak. Bapak ini tadi ngapain? Udah kayak kamu kan bisa yang kita Setelah itu ini boleh diparut. Gitu, Kak. itu ada Kak Dinda. Parutkan, Kak. Pelan-pelan. Iya. Bisa di Campur sak biji-biji. Udah nggak ada lagi tuh. Itu suka kayak udah bisa langsung. Saya tangan langsung. Ini kan bisa ini. Silakan tengah-tengah. Nggak pakai sabun kan? Nggak ada sabun, bisa sih. Ini harus katir kayak aduk, Bang. Udah. Kemudian kita masukkan ke dalam timunnya. Oke, aduk, Bang. Tahap terakhir kita masukkan es batu. Wow. girl power. Talitan nih Mas, talitan. Penuh langsung Bapak. Besar gitu. Kok aneh ini banyak.
Waalaikumsalam. Bukannya ada Ibu, jual ya. es. Ini sakti Bu ya. Oke. Bapak beli dua lah ya. Iya, Bapak beli dua. Makasih ya Nak ya. Ya. Beli Ibu ya. Ini Pak. Dengan beribu. Terima kasih. Iya, jadi setelah kita menjual es timun serut selasi tadi, bagaimana perasaan kalian ketika menjualnya? Kemudian apa tantangan yang kalian hadapi? Malu. Kemudian apa lagi? Apa? Capek. Kemudian apa lagi? Ayo, susah untuk dijual. Jadi solusi agar kita mudah menjualnya, yang pertama kita harus memasarkannya ke orang yang ramai. Ya, apalagi? Kemudian nilai apa saja yang kita dapat di dalam pembelajaran tadi? Apa? Yuk. Pertama jujur. Jujur. Kenapa jujur? Karena tadi ketika kita memberi apa? Ya, menjual es timun serut tersebut. Kemudian untuk selanjutnya, proyek apa lagi yang akan kita buat? Es dogeng atau es sabu. Setelah kita melakukan kewirausahaan tadi, jadi Ibu harap di dalam penjualan itu kita harus bersifat jujur, kemudian harus tanggung jawab. Kalau kita sudah menguasai jujur dan bertanggung jawab, insya Allah kita menjadi pengusaha yang hebat. Siapa yang menjadi pengusaha atau wirausaha yang hebat? Iya, kelak nanti kita akan menjadi wirausaha yang hebat. Kemudian setelah kita mempelajari ini, kita mari berdoa bersama-sama. Yuk, tampuk tangannya, kita membacakan surah Al-Fatihah. Marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini mengucapkan hamdalah.